alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Insyaallah untuk pelajaran sharafnya kita ambil satu kitab yang insyaallah bermanfaat ya dan mudah insyaallah ya, khususnya bagi yang pernah belajar ya. Satu kitab yang berjudul As-Sarfu Al-Muyassar, sharaf yang mudah atau dimudahkan. Ini kitab sebagai taqribu lamiyatil af'al Ibnu Malik, sebagai bentuk pemudahan, pendekatan dari lamiyah af'al. Lamiyah af'al ini bentuknya nadham, ditulis oleh Ibnu Malik. Kalau antum baca ya mungkin agak susah untuk memahaminya. Dengan kitab ini dipermudah pemaparannya, faedahnya. Bi uslubin sahlin, dengan metode yang mudah, mal amsilah, disertai dengan contoh-contohnya, wal jadawil, jadwal-jadwalnya, bagan-bagannya, wa tadribatan, apa? Latihan-latihannya. Ya. Baik, kita baca dulu mungkin al-muqaddimah dari musannifnya ya. Bismillahirrahmanirrahim itu. Ya. Al-muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddimatu. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada nabi, kepada orang yang ya tidak ada nabi setelahnya, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, adapun setelah itu, setelah memuji Allah dan bersolawat kepada nabinya, fa inna ilma sarfi min ajalli al-ulumi qadra. Sesungguhnya ilmu sharaf adalah ilmu yang paling mulia qadra, kedudukannya. Ilmu sharaf adalah ilmu yang paling mulia kedudukannya. Wa aktsaruha lin-nasi naf'a, dan yang paling banyak ya manfaatnya bagi manusia. Wala ghina li talibi fahmil qur'ani wa sunnah anhu. Orang yang ingin memahami Al-Qur'an dan sunnah ya, tidak bisa dia merasa cukup, merasa enggak butuh dengan ilmu ini. Yani pasti dia membutuhkannya. Wa hadza juhdun mutawadhi'un, dan ini kata penulis ya upaya yang tidak seberapa dari saya. Lakhassu fihi ahamma qawaida ilmi sharaf, saya ringkas di dalamnya kaedah-kaedah ilmu sharaf yang paling pentingnya. Kama rattabaha al-Imam Ibnu Malik rahimahullah fi mandhumatihi asy-syahirah lamiyatul af'al, sebagaimana rattabaha al-Imam Ibnu Malik, sebagaimana yang telah disusun oleh Ibnu Malik rahimahullah dalam nadhmnya. Nadhm itu adalah kalimat-kalimat yang memiliki wazan-wazan. Ini bagian dari syair ya. Yang telah saya kamarattabah, sebagaimana yang telah disusun oleh, sebagaimana yang telah diurutkan oleh Imam Ibnu Malik rahimahullah di dalam nadhmnya yang dikenal, asy-syairah, yang dikenal dengan nama Lamiyatul Af'al. Di sini ada nadhmnya. Ya. Di belakang ini bagi yang mau menghafalnya silakan. Ya, di sini kata Ibnu Malik, alhamdulillahi la abghi bihi badala hamdan yuballighu min ridwanihil amala. Itu bentuknya kayak gitu. Thumma as-salatu ala khairil wara wa ala sadatina alihi wa sahbihil fudala. Ya, bagi yang mau menghafal kaidahnya silakan dihafal ya, nadhmnya beliau. Enak ya dihafal ya. Baik, kita lanjutkan. Ma'idhafatin muhimmah. Selain beliau mempermudah lamiyahnya Ibnu Malik, mengurutkannya seperti urutan Ibnu Malik, juga di sini oleh penulis kitab ini ma'idhafatin muhimmah, ditambahkan faedah-faedah tambahan yang penting, yang itu enggak disebutkan oleh Ibnu Malik. Lima lamastuhu minal hajatil mulihati ila taqribi wa tawdihi qawaid hadzal ilmi alladhi yu'tabaru ruknan asasiyan. Kenapa beliau berupaya meringkas kaidah-kaidah penting yang disebutkan oleh Ibnu Malik? Ya, kemudian juga ditambahkan padanya faedah-faedah tambahan. Lima lamastuhu minal hajah al mulihah, karena aku mendapati adanya kebutuhan yang mendesak ila taqribi wa tawdihi qawaidil ilmi, untuk mendekatkan, memudahkan dan menjelaskan kaedah-kaedah ilmu ini, ilmu sharaf,
yang mana ilmu sharaf ini yu'tabaru ruknan, dipandang sebagai dasar, rukun yang paling mendasar dari rukun-rukun ilmu bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu ada 12-an sekitar. Yang paling pokoknya nahwu, yang kedua sharaf gitu. Yang mana ilmu sharaf ini dianggap, dipandang sebagai rukun yang paling mendasar dari rukun-rukun ilmu bahasa Arab. Ya. Kemudian ala nahwin yuhaqqiqul faidata al-ma'mulah, di atas metode yang bisa mewujudkan faedah yang dicita-citakan. Ya. Yaitu ringkasannya seperti itu, di atas metode yang bisa menghasilkan faedah yang diinginkan. Wal ad'i anni ataitu fi hadzal kutabi bijadidin. Aku tidak mengklaim bahwasanya aku mendatangkan di dalam kitab ini yang saya tulis sesuatu ilmu yang baru, tidak. Bal kullu ma qumtu bihi ibaratun an tajmi'i hadhil qawaid min al-masadir al-qadimah. Bahkan ma qumtuhu bih, apa yang aku tulis, ya, yang aku susun ini sekedar tajmi' hadhil qawaid, mengumpulkan saja kaidah-kaidah dari sumber-sumbernya yang dahulu atau sumber-sumbernya yang ditulis oleh ulama sekarang. Wa tartibiha bi syaklin mubassatin, dan juga mengurutkannya dengan model yang sederhana, ya. Jadi yang beliau tulis ini adalah bentuk pengumpulan saja dari kaidah-kaidah yang memang sudah ada dulu, ditulis oleh ulama terdahulu. Dan juga beliau mengambil juga, ya, faedah dari apa yang ditulis oleh ulama-ulama sekarang. Kemudian juga, ya, beliau juga di sini mengurutkannya ilmu ini dengan syakl yang sederhana, dengan model yang sederhana. Mud'amun bil amthilati, ditopang, iya, kaidah-kaidah tersebut dengan contoh-contohnya, wal jadawil, jadwal-jadwal, wa tadribat, latihan-latihan. Bughiyatu tadliliha wa tashiliha, tujuan dari dijinakan dan dimudahkannya kaidah-kaidah ini adalah litakuna fi mutanawali al-jami', agar bisa dimanfaatkan oleh semuanya. Ala ikhtilafil mustawayat, meskipun berbeda tingkat-tingkatan keilmuannya. Wa miftahan li talibi hadzal fan, dan juga sebagai pembuka jalan bagi orang yang mau, ya, mencari dan memahami bidang ilmu sharaf ini. Wa qad alhaqna fi khatimatil kitabi manzumata lamiyah, dan aku telah menyertakan di penutup kitab ini nadm lamiyah al-af'al, itu yang asalnya yang ditulis oleh Imam Ibnu Malik. Allati sarat biha rukban, yang mana kafilah, ya, ini orang-orang yang mempelajari ilmu sharaf itu sarat biha rukban, ya, ini melaluinya, mempelajari lamiyah tersebut. Liyasta'ina biha at-talibu ala hifdzi qawaid sharaf, agar dengan lamiyah tersebut, ya, yang beliau di sini sertakan di akhir, siswa bisa menjadikannya pembantu untuk bisa menghafal kaidah-kaidah sharaf dan juga bisa menghadirkannya ketika dia butuh. Ya, karena kalau ditulis dalam bentuk nadam itu enak, ringkas dan mudah dihafal. Faqad iqtasara fiha an-nadhim, di dalam lamiyah tersebut Imam Ibnu Malik mencukupkan dengan pembahasan-pembahasan sharaf yang mendesak, alladzi yahtajuhu at-talib al-mubtadi, yang dibutuhkan oleh penuntut ilmu yang baru belajar. Kama qala fi muqaddimati nadhmi, sebagaimana beliau katakan di dalam muqaddimahnya lamiyah, di dalam muqaddimah lamiyah al-af'al, fa kana nadhman muhitan bil muhimmi wa qad yahwi tafasil man yastahdirul jumala. Kata beliau, ambillah nadhm ini yang meliputi bil muhim, perkara-perkara penting, ya, kaidah-kaidah mendasar dari ilmu sharaf. Wa qad yahwi tafasil man yastahdirul jumala, orang yang menghafal kaidah-kaidah tersebut nanti dia bisa mencakupi, memahami rincian-rinciannya. Ya, nanti seperti kalau dia tahu bahwasanya kalau fi'il madhinya fa'ula, maka mudhari'nya mestinya fa'ulu, ya akan banyak fi'il. Kalau azuma ya'zumu, hasuna yahsunu, karuma yakrumu, jabuna yajbunu, nah itu kaidah. Dengan satu kaidah Anda bisa kiaskan yang lainnya. Ya, kita baca cepat ya di sini, bukannya watas turuti ba'atu hadzal kitabi dimna silsilah, terbit cetakan kitab ini di sela-sela silsilah Taisir al-Ulum asy-Syar'iyyah allati a'dadnaha, yang telah kami persiapkan, kama fatihi, sebagai pembuka lidirasati hadhil ulum, untuk mempelajari ilmu-ilmu bahasa Arab ini.
Bukan hanya kitab ini yang beliau tulis, yang beliau susun, ada silsilahnya, ilmu al-lughah al-arabiyyah. Wa haqiqat bi fadlillah, dan telah ditahqiq dengan fadilah dari Allah, dengan sukses, dengan kesusahan yang besar, fi muddatin wajizah, di waktu yang sebentar. Wa atumidat fi adadi dan buku-buku silsilah yang beliau tulis ini dijadikan sandaran, pegangan pada beberapa kuliah dan ma'had-ma'had dan daurah-daurah syar'iyyah. Wa qad tammat muraja'atuha wa ta'diliha wa idhafatu ba'd al-mawadhi'i al-munasabati fi dha'i ma waradani min mulahadhatin muhimmatin, dan telah sempurna murojaahnya, perbaikannya, penambahan pembahasannya, ya sesuai dengan yang memungkinkan dariku berupa perbaikan yang dianggap sangat penting. Ya, wallahi as'alu, hanya Allah yang aku minta, yanfa bi hadzal kitabi, untuk memberi manfaat dengan kitab ini, kullaman ittala'a alaihi, setiap orang yang mau mempelajarinya, wa yarzuqana al-ikhlasan, agar Allah memberikan kepada kita ikhlasan fil qawli wal amal, dalam ucapan dan perbuatan, wa yaghfir lana al-khata' wa zalal, dan mengampuni dari kita kesalahan dan ketergelinciran. Innahu waliyyu dzalika, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah walinya dan juga yang mampu untuk mewujudkannya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Itu. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Ta'rifu ilmi sharaf, definisi ilmu sharaf. Setiap kita mempelajari satu ilmu, ya harus kita tahu makna ilmu itu. Ilmu faraid, apa itu faraid? Ilmu nahwu, apa itu nahwu? Ilmu sharaf, apa itu sharaf? Gitu kan? Disebutkan di sini definisi ilmu sharaf adalah ilmun bi usulin yu'rafu biha ahwalu binyatil kalimati allati laysat bi i'rabin wala bina'in kal asalati waz ziyadati wal hadfi was sihhati wal i'lali. Ya. Bagi yang mungkin agak berat mempelajari ilmu sharaf karena dia baru belajar, mungkin dia bisa ambil yang lebih mudah dari ini, hafalan saja, seperti daraba yadribu darban wa madraban itu. Ya. Definisi dari ilmu sharaf. Ilmu sharaf adalah ilmu tentang usulin, dasar-dasar, kaedah-kaedah yang yu'rafu biha, bisa diketahui dengan kaedah-kaedah tersebut, ahwalu binyatil kalimah, keadaan bentukan kata. Ya, keadaan bentukan apa? Kata. Darib, madrub, darb, berubah-ubah itu kan. Ya. Ilmu tentang kaedah-kaedah yang dengan kaedah-kaedah tersebut bisa diketahui keadaan bentukan kata, yang mana laisat bi'irabin, kaitannya bukan i'rab. Kalau i'rab kan pembahasannya nahwu. Kalau i'rab itu pembahasannya tentang keadaan akhir kata. Kalau ini bentukan katanya, bentukan. Seperti dari mulai dari dorbun menjadi dorib, madrub, ya. Wala bina'in, dan juga tidak ada kaitannya dengan bina. Kalau i'rab itu perubahan akhir kata, kalau bina tetapnya akhir kata. Kita ulangi, ilmu sharaf adalah ilmu tentang ilmu yang diketahui dengannya keadaan bentuk kata, yang mana bukan kaitannya dengan i'rab, bukan pula dengan bina, ya. Seperti madrub, ini isim maf'ul, darib isim fa'il, darbun masdar, daraba fi'lun mad, misalkan. Kal asalah, seperti huruf-huruf asli, ya, ini semuanya huruf asli, daraba, roba, asli semua. Atau tambahan, huruf-huruf tambahan, seperti istaghfara, huruf aslinya ghafara, adapun hamzahnya, sinnya, taknya, ini tambahan. Itu diketahui di dalam ilmu ini. Kita bisa mengetahui ini semua kata hurufnya asli, ini kata sebagiannya asli, sebagiannya tambahan. Wal hadzaf, dan juga ya seperti contohnya pembuangan, ya. Was-sihhah, huruf yang sahih. Wal i'lal, hurufnya huruf illah, alif, fau, dan ya, gitu. Ya. Fal farqu bainahu wa baina ilmi nahwiyah, sehingga bedanya ilmu sharaf dengan ilmu nahwu adalah anna nahwa yabhathu fi ahwali awakhiril kalimat halat tarkib. Bahwasanya nahwu itu pembahasannya adalah tentang keadaan akhir kata. Ini zaidun menjadi zaidan, menjadi zaidin. Ketika ditarkib, ketika kata tadi disusun, jaa zaidun, ra'aitu zaidan, marartu bi zaidin. Ini kaitannya nahwu. Kenapa pada yang pertama jaa zaidun di dhammah, pada yang kedua ra'aitu zaidan di fathah, yang ketiga marartu bi zaidin kasrah.
Ini dibahas dalam ilmu nahwu. Ya. Sedangkan sharaf yabhathu fi ahwali binyatil kalimah, membahas tentang keadaan-keadaan bentukan kata. Bentukan kata min haitsul harakah was sukun, dari sisi harokat-harokat dan sukunnya. Ya, bukan akhirnya ya, tengahnya atau awalnya. Wa adadul ahruf, dan juga terkait dengan jumlah huruf-hurufnya yang ada pada kata itu. Wa tartibiha, dan urutan-urutan hurufnya. Bi qat'in nadhar 'ani tarkibi wal ifrad, tanpa melihat kepada apakah kata tadi tarkib, disusun atau tidak. Bukan itu perhatiannya. Bentukan kata. Ya. Seperti dari doroba fil mudhari yadribu, ya fil amri idrib, gitu kan. Orang yang mukulnya dorib, yang dipukul madrub, itu kan. Larangannya misalkan la tadrib, misalnya itu. Ya. Maudhu'uhu, ya kalau ini yang kurang paham, yang penting nanti inti bahasanya paham ya. Maudhu'uhu, nah pembahasan ilmu sharaf, tempat pembahasannya ilmu sharaf. Atau maudhu' itu yang dibahas dalam ilmu sharaf, ya. Maudhu' pembahasannya. Al-asma al-mutamakkinah, isim-isim yang mutamakkinah. Apa sih isim-isim mutamakkinah? Isim yang mu'rabah, isim yang dia bisa mengalami perubahan. Ya. Wal af'alul mutasarrifah, dan fiil-fiil yang bisa mengalami perubahan bentuk. Iya, daraba ada fiil mudhari'nya yadribu, ada fiil amrnya idrib. Wa ma yata'allaqu bihima min ahkam, dan yang berkait dengan keduanya. Tadi apa pembahasannya? Ilmu sharaf yang pertama tentang isim-isim yang mu'rab. Isim-isim yang mu'rab adalah isim-isim yang bisa mengalami perubahan pada akhirnya. Yang kedua, fiil-fiil. Fiil-fiil yang bisa mengalami perubahan bentuk dari daraba yadribu. Karena di sana ada fiil yang enggak berubah-ubah gitu. Laisa, hanya fiil madhinya saja. Ini enggak dibahas. Nah, itu dua pembahasannya apa? Ilmu sharaf, isim-isim yang mu'rab dan fiil-fiil yang bisa mengalami perubahan bentuk. Fala yabhathu sharfa fil asma'il mabniyah, sehingga sharaf tidak membahas tentang isim-isim yang mabni, isim-isim yang akhirnya tetap. Seperti aina, ini kan aina di mana? Di fathah terus, enggak ada ainu, aini. Ini enggak dibahas. Anta, ini juga engkau, enggak ada misalnya antu misalkan. Ya. Ini juga enggak dibahas. Wala fil af'al al-jamidah, bukan pula pembahasan ilmu sharaf itu tentang fiil-fiil yang kondisinya tetap dalam satu keadaan, seperti laisa. Ya laisa fiil madhi saja, enggak ada mudhari'nya itu. Asa juga demikian, enggak ada mudhari'nya. Ini enggak dibahas. Wala fil huruf, bukan pula pembahasan sharaf itu pada huruf-huruf. Jadi huruf-huruf enggak ada tempat pembahasan sharafnya. Contoh lam, min, enggak ada itu dalam pembahasan sharaf. Jadi kesimpulannya pembahasan sharaf itu hanya pada dua tempat. Isim yang mu'rab, berarti isim yang mabni enggak dibahas. Ya. Kemudian fiil-fiil yang mutasarrif bisa mengalami perubahan bentuk, ada madhi, ada mudhari'nya, ada amrnya. Berarti fiil-fiil yang tetap kalau dari keadaannya hanya madhi saja. Ini enggak dibahas. Kemudian huruf-huruf enggak dibahas. Qala Ibnu Malik fil Alfiyah, dalam kata Ibnu Malik dalam Alfiyahnya, harfun wa shibhuhu min as-sarfi bari wa ma siwahu ma bi tasrifin hari. Ya. Huruf dan yang semisal huruf. Ya, semisal huruf itu apa? Tadi isim-isim yang mabni, fiil-fiil yang yang dia kondisinya tidak bertasarruf, tetap dalam keadaan tetap. Laisa kan enggak ada mudhari'nya, laisa saja. Kalau daraba kan ada mudhari', yadribu, ya idrib, ini yang dibahas. Ini yang mutasarrifah. Huruf kata Ibnu Malik dan semisal huruf, ya minas sarfi bari, itu berlepas diri dari sarf. Ya, ini enggak dibahas. Huruf yang dan yang mirip huruf. Yang mirip huruf apa tadi? Isim-isim yang mabni dan fiil-fiil yang jamid. Wa ma siwahu ma bi tasrifin hari. Adapun selain itu, maka dia pantas untuk ditasrif. Ya. Ya. Kemudian faedatuhu, masih pembukaan ini ya. Faedahnya ilmu sharaf sekarang. Ya, saun faidatu saunul lisani anil khata', menjaga lisan kita dari kesalahan. Ya, kalau kita pengen mengungkapkan misalkan yang memukul dharib, yang dipukul madrub, ya itu enggak salah. Ya. Nah, itu menjaga lisan dari kekeliruan. Wal isti'anatu ala fahmi kalamillahi wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan juga sebagai pembantu untuk bisa memahami ucapan Allah dan ucapan Rasul.
Ya, kalau nggak paham shorof susah pahamnya. Iya. Ini melengkapi nahu ya. Kalau antum nahunya saja nggak, shorofnya nggak punya ilmu, rapat juga. Ya minimal punyalah, meskipun nggak sedalam nahu ya. Yang kedua, tahsilu ma'anin jadidatin bitahwili lafzi ila abniyatin mukhtalifatin li gharadin ma. Lihat faedah ilmu shorof yang kedua. Bisa menghasilkan makna yang baru dengan mengubah lafaz kepada bentuk yang berbeda-beda karena tujuan yang lain. Lihat, dari kataba bisa diubah-ubah menjadi banyak. Kataba telah menulis. Kalau sedang menulis diubah lagi yaktubu. Kalau perintah tulisnya uktub. Kalau perbuatannya penulisan kitabah. Orangnya katib. Yang ditulis maktub. Tuh. Dari satu kata bisa menghasilkan beberapa kata yang lain yang maknanya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita ingin menyebutkan katib, sekretaris, penulis, katib. Kalau kita ingin memerintahkan uktub. Kalau kita ingin mengungkapkan sesuatu yang ditulis, maktub. Kalau kita ingin mengungkapkan perintah untuk menulis, uktub. Ini dibahas shorof. Dari satu kata jadi banyak. Ini namanya kata fi'il yang mutasharrif, fi'il madhi yang mutasharrif, bisa mengalami perubahan-perubahan bentuk. Adapun laisa ya nggak bisa sudah, asa ya nggak bisa. Paham ini? Yang ketiga, al-qudratu ala taghyiril kalimati an asli wad'iha. Nahu madada madda. Qawala qala. Nah ini yang ketiga ini. Bagi yang baru mungkin agak sulit dikit ya, atau banyak sulitnya. Ya, faedah yang ketiga, qudrah, kemampuan untuk bisa mengubah satu kata dari asalnya, dari asal peletakannya menjadi bentuk yang lain. Seperti madda, ini aslinya madada. Kenapa menjadi madda? Ada idgham, ini dibahas nanti. Madda itu menjulurkan sih, menjulurkan. Iya. Maknanya menjulurkan. Ya. Atau memanjangkan. Ini aslinya madada. Kok bisa menjadi madda? Ini dibahas shorof. Qala, berkata. Ini aslinya qawala. Kok bisa menjadi qawala? Itu dibahas shorof. Aslinya qawala itu apa? Qawala. Ini dibahas ilmu apa? Shorof. Iya. Kemudian yang keempat, ma'rifatu abniyatil kalimah wa ma li hurufiha min asalatin wa ziyadatin wa sihhatin wa i'lalin. Mengetahui bentukan-bentukan kata. Ini bentukan isim fa'il, ini isim maf'ul, ini masdar dan seterusnya. Dan juga wa ma li hurufiha, mengenali huruf-hurufnya, mana yang huruf asli, ya, mana huruf tambahan yang ditambahkan, mana huruf sahih dan mana huruf yang mu'tal, i'lal. Huruf illal itu huruf yang dia bisa mengalami perubahan. Ya, dan kadang dibuang kan huruf illal ini. Huruf yang berpenyakit ya. Dia kadang dibuang, kadang berubah gitu. Dari ya menjadi alif, kadang dibuang gitu. Huruf i'lal. Itu huruf illal ada 3, alif, waw dan ya. Itu huruf illah. Alif, waw dan ya. Selainnya huruf yang sahih ya. Wadi'uhu, peletaknya sekarang. Ukhtulifa fi awwali man wada'ahu wal azharu anna Abul Aswadi ad-Du'ali huwa man wada'a qawaidah. Diperselisihkan tentang orang pertama yang meletakkan ilmu shorof ini siapa. Yang lebih zahir tampak bahwasanya Abul Aswad ad-Du'ali dialah orang pertama yang meletakkan kaidah-kaidah ilmu shorof. Wa anna Mu'adz ibn Muslim Al-Harra Al-Kufi Syekhul Kisaif huwa awwalu man afrada masailah. Sedangkan Mu'adz ibnu Muslim Al-Harra, orang Kufah dia, gurunya Al-Kisai. Al-Kisai ini tokoh besarnya ahli nahu Kufah. Kalau tokoh besarnya ahli nahu Basrah Sibawayh. Mu'adz ibnu Muslim ini gurunya, syekhnya Al-Kisai. Dan Mu'adz ini ibnu Muslim adalah orang pertama yang menyendirikan masalah-masalah shorof, yakni membahas ilmu shorof secara khusus, nggak ada campurannya dengan yang lainnya, menyendirikan masalah-masalah yang berkait dengan ilmu shorof. Orang pertamanya beliau, bibitnya dari Abul Aswad ad-Du'ali ya. Ya, selesai itu buahnya. Al-Mizan as-Sarfi. Sampai jam berapa nih? 9:30 atau berapa? Atau lebih 15 menit aja ya? Jam 9 15 menit ya, barangkali. Nanti takutnya otaknya apa? Ngebul atau blegodogan apa itu? Ya.
Al-mizan as-sarfi, ya, timbangan sarf. Nah, jadi kalau antum belajar sarf itu ada mizan, ada wazn. Bukan wajan ya. Kalau wajan buat gorengan. Wazn, bukan wajan. Ya kalau bahasa Indonesia mungkin wazan ya. Al-mizan as-sarfi, timbangan sarf. Lihat, lima'rifati adadi ahrufil kalimah. Ini pertamanya aja kayaknya sulit tuh. Lima'rifati adadi ahrufil kalimati wa tartibiha wa ma fiha min usulin wa zawaida, ya, wa harakatin wa sakanatin la budda min wazniha. Untuk kita bisa mengetahui jumlah huruf dalam satu kata yang Muhammad, kata ini kan sudah lewat. Untuk kita bisa mengetahui jumlah huruf pada satu kata dan urutannya apa dulu, a, ba, atau apa, wa ma fiha min usulin, dan juga untuk mengetahui apa yang ada padanya dari huruf-huruf asli atau huruf-huruf tambahan, dan juga untuk mengetahui bagaimana harokat-harokat dan sukun-sukunnya. Harus untuk kita menimbang kata tadi. Ya itu, jadi kita untuk mengetahui satu kata ini apa saja hurufnya, kemudian urutannya, kemudian huruf-huruf aslinya yang mana, huruf-huruf tambahannya yang mana, harokat-harokatnya bagaimana, sukun-sukunnya di mana. Ini harus ditimbang dulu kata tersebut. Ya. Walamma kana aktsaru kalimatil lughatil arabiyyati thulathiyan, i'tabara ulama'us sarfi usul al-kalimati thalathata ahrufin. Dikarenakan, nah ini, kebanyakan kata-kata dalam bahasa Arab itu sulasi, yakni terdiri dari 3 kata. Jadi kata-kata dalam bahasa Arab itu ya ada yang 2, 3, 4, 5, tapi yang paling banyak 3. Iya, seperti ada fi'il, qatala, dakhala, akhadha, akala, syariba. Iya. Kita ulangi. Ya, dikarenakan kebanyakan kata-kata dalam bahasa Arab itu terdiri dari 3 kata, maka i'tabara ulama as-sarf usul al-kalimah thalathata ahruf. Maka ulama ahli sarf menganggap bahwasanya usul kalimat, ya, asal kalimat itu tersusun dari 3 kata. Itu asalnya. Karena kebanyakannya 3 kata. Jadi kalau antum dapati ada kata susunannya ada 4 atau lebih, maka ketahuilah yang keempatnya, yang kelimanya itu tambahan, yang aslinya 3 dia. Iya, seperti istaghfara. Ini berapa kata? Istaghfara 6 ya. Itu aslinya 3, ghafara. Ada tambahan hamzah, sin dan ta. Paham ini? Ya. Jadi dikarenakan kata-kata dalam bahasa Arab itu terdiri dari 3 kata, maka ulama sharaf menganggap bahwasanya usul al-kalimat, ya, usulnya kalimat, pokok-pokok kalimat itu terdiri dari 3 huruf. 3 huruf. Wa qabaluha 'indal wazni bil fa'i wal 'aini wal lami fa'ala. Kasuratin lil kalimati al mawzunah bi nafsil harakati was sakanati, fa waznu qamarin fa'alun, wa waznu himlin fi'lun, wa waznu karuma fa'ula, wa hakadha, ya. Kita ulang lagi ya. Dikarenakan kebanyakan kata-kata dalam bahasa Arab terdiri dari 3 huruf, maka ulama sharaf menganggap bahwasanya asal kalimat itu dari 3 huruf, ya. Kemudian waqabaluha, mereka menghadapkan, iya, kalimat-kalimat tersebut indal wazni, ketika ditimbang. Antum kepengen menimbang satu kalimat baitun, bagaimana ya timbangannya bait, ya. Atau misalkan qaimun, timbangannya apa ini, wazan sorofnya ini, ya. Wa qabaluha 'indal wazni, mereka menghadapkan kalimat-kalimat tadi ketika ditimbang dengan fa, ain dan lam. Ini timbangannya fa, ain dan lam, yaitu fa'ala, itu timbangannya fa, ain dan lam. Ya, kasuratin lil kalimatil mauzunah. Nanti fa, ain dan lam ini timbangannya persis seperti kalimat yang ditimbang. Seperti baitun, nanti ada di sini insyaallah. Ya. Baitun fa'lun, gitu loh.
Ya kan? Qalamun fa'alun. Tuh. Jadi kata-kata yang mau ditimbang itu dihadapkan dengan fa, ain dan lam. Dan harokat fa, ain dan lamnya tergantung kata yang ditimbang. Ya. Baitun fa'lun, qalamun fa'alun, qaim fa'il gitu. Kita ulangi lagi barangkali uyang antum ya. Ya. Mereka menghadapkan kata-kata yang mau ditimbang tadi ketika hendak ditimbang dengan huruf fa, ain dan lam atau dengan fa'ala. Nanti fa'alanya ini harokatnya disamakan dengan kalimat yang ditimbang. Iya, binafsil harokat wasakanat, sama dalam hal harokat dan sukun-sukunnya. Lihat, nah, dengan contoh itu. Fawaznu qamar, maka timbangannya qamar. Qamar apa artinya qamar? Iya, qamar apa? Bulan. Ya. Iya. Kalau Pak Qamar, orang. Ya. Nah, gitu. Coba timbangannya qamar itu apa? Ya pakai fa, ain dan lam. Berarti apa? Fa'al. Qamarun fa'alun, gitu kan? Ya. Nah, qamarun. Ya. Fa'alun. Tuh, dihadapkan ke sini. Nah. Sama fa'alun, qamarun. Harokatnya tuh qamarun, fa'alun. Berarti timbangannya, wazannya qamarun adalah fa'alun gitu. Ini sekarang baitun. Baitun. Yang pertama di fathah, yang kedua sukun, yang kedua tanwin. Apa? Fa'lun, ya kan? Tuh, fathah, sukun, tanwin. Baitun wazannya fa'lun. Ini. Nah. Kemudian yang berikutnya, wa waznu himl. Wazannya himl, kalau himl itu ukuran. Himlu ba'ir sebanyak muatannya yang bisa dibawa oleh unta. Himl, bawaan itu, bawaan. Himl wazannya apa? Fi'lun, ya kan? Himlun. Nah, ya itu pakai fa'alan gitu. Ya, fi'lun. Nah, sama tuh. Berarti himlun wazannya apa? Fi'lun. Itu. Berikutnya, wa waznu karuma. Sekarang apa? Wazannya karuma. Karuma itu mulia maknanya. Karuma. Karuma. Wazannya apa ini? Fa. Ya, fa'ula. Nah, gitu. Jadi dengan fa, ain dan lam kita timbang semua kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Wa hakadha, dan demikian seterusnya. Ya. Apalagi silakan. Ya. Ya, isim. Pokoknya kan tadi kan yang ditimbang kan isim yang munsorif dengan fiil yang mutasarrif. Bisa berarti. Ya. Zaidun wazannya apa? Zaidun. Fa'lun. Gitu kan? Contoh aja gitu lah. Sekarang kalau misalkan fa apa? Dorib, orang yang mukul. Wazannya apa? Dorib. Fa'il, ditambahkan alif setelah fa-nya. Iya, dorib fa'il. Madrub maf'ul gitu. Idrib if'il. Uktub uf'ul. Tuh. Kutiba fu'ila. Kataba fa'ala. Yaktubu yaf'ulu. Biasakan aja itu. Ya, nanti ada lagi, tenang. Paham ini? Fal harful awal. Nah. Gitar di mana ya? Ini agak sudah sini tak? Panas ya. Kita bawa kah? Di bawah aja ya, sorot mah ya.
speakernya di bawah mungkin pakai aja meja. Ada meja kecil. Ya, bisa sih. Kata di sini fal harfu al awwal yusamma, ini istilah ini harus antum harus ingat ya. Fal harful awwal yusamma faul kalimah. Ya. Maka huruf yang pertama kita tadi aja ya. Qamarun misalkan ya. Aduh. Enak sebelah sana kan Indonesia ya. Apa-apa guys. Qamarun ya. Dikatakan di sini fal harful awal, maka huruf yang pertama ini wazan apa ini? Qamarun, fa'alun, ya. Fal harful awal, oh gitu ya. Emang enak ya sebelah sini nulis itu ya? Iya nulis sebelah sana susah. Nah, gitu nulis sebelah sini kali, ya nulisnya susah gitu. Ya. Dikatakan di sini fal harful awwal yusamma fa'al kalimah. Maka huruf yang pertama diistilahkan dengan fa'al kalimah. Ini huruf pertamanya. Ini kan sejajar dengan fa kan? Maka ini namanya apa? Fa'ul kalimah. Ya, fa'al kalimah. Ya. Ini fa'ul kalimah. Kemudian wasani ainul kalimah. Dan yang kedua mim ya. Ini kan sejajar dengan apa? Ain. Ya kan? Ya kan? Betul enggak? Sejajar dengan ain. Ini namanya mim ini ainul kalimah. Nah, itu. Ainul kalimah. Ini penting kalimat shorof ini kayak gini. Ainul kalimah. Nah. Kemudian wasalis yang ketiga ro-nya ini. Ini sejajar dengan apa? Lam. Maka namanya apa ini? Lamul kalimah. Ini penting kayak gini. Lamul kalimah. Nah, gitu. Pahami baik-baik ya. Ya. Jadi huruf yang pertama disebut faul kalimah. Kalau Allah sebutkan qamarun, mana ainul kalimahnya? Mim. Mana lamul kalimahnya? Ra. Ini istilah kayak gini hafal. Mana faul kalimahnya? Qaf. Itu. Arti ini? Ya, ini karena disejajarkan dengan ini. Ya. Kalau sekarang ini karuma. Mana ainul kalimahnya? Ra. Ini kan ainul kalimah. Mana faul kalimahnya? Kaf. Ini ada istilah gini hafal ya. Ini apa? Faul kalimah. Mana lamul kalimahnya? Mim. Ya, ini harus tergambar ini. Ya, biar enggak bingung nanti. Karena akan disebut istilah kayak gini nih. Lihat. Wa yarji'u sabab. Sekarang pertanyaannya kenapa sih kok ditimbangnya dengan fa, ain dan lam? Iya. Wa yarji'u sababu fi ikhtiyari ahrufi fa, ain wal lam lil mizan as-sarfi ila anna makharij hadhihi al-hurufi ya tumathilu jami'a makharij baqi al-hurufi haitsu innal fa makhrajuha asy-syafatan wal 'ainu makhrajuha al-halqu wal lamu makhrajuha al-lisan. Sekarang akan dijelaskan oleh penulis kenapa sih ditimbangnya dengan fa dan lam. Ya. Tadi ada hapus ya. 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 Katanya wa yarji'u sabab fi ikhtiyari ahruf fa, ain dan lam. Sebab dipilihnya huruf fa, ain dan lam untuk timbangan shorof adalah bahwasanya ini. Kenapa pakai fa, ain dan lam? Ya, fa kemudian apa? Ain dan lam. Nah, ini. Katanya sesungguhnya makharij hadhil huruf, makhrajnya tiga huruf ini. Fa ini makhrajnya adalah bibir, asyafatan, ya kan? Antum belajar ini kan pernah?
asyafatan. Ini makhrajnya halq, tenggorokan. Iya. Ini lam, ini lisan, maksa lidah, al-lisan. Al-lisan. Dua bibir, fa kan bibir, fa bibir lah. Fa bibir. Meskipun yang lebih tepatnya kan ujung gigi bawah dengan ujung gigi atas dengan bagian dalam bibir. Fa. Ain tenggorokan. Al-lisan, lam lisan, la lisan. Ya, kita lihat ya. Ini sedikit ilmu tajwid. Ya, karena makhraj 3 huruf ini mewakili semua makhraj huruf-huruf selainnya. Haitsu innal fa kan makhraj huruf kan lisan, bibir, tenggorokan. Ini terwakili dengan 3 huruf ini, fa, ain, dan lam. Fa mewakili huruf-huruf yang keluar dari bibir, ain mewakili huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, lam mewakili huruf-huruf yang keluar dari lisan. Ya. Haitsu innal fa, di mana fa makhrajuha asyafatan, tempat keluarnya 2 bibir. Wal ain, sedangkan ain makhrajuha, tempat keluarnya halaq, tenggorokan. Sedangkan lam tempat keluarnya di sana. Itu katanya rahasianya. Kenapa pakai fa'ala? Karena fa mewakili semua huruf yang keluar dari bibir. Kemudian apa? Ha mewakili semua huruf yang keluar dari tenggorokan. Yang kemudian ain, lam mewakili semua huruf yang keluar dari lisan. Nah, insyaallah ya bisa. Sekarang bagaimana kalau ternyata kalimat yang kita timbang itu ada tambahan huruf? Kalau tadi kan baitun asli semua gitu, nggak ada tambahan hurufnya, karuma, ya kan? Sekarang kalau kalimat yang hendak kita timbang sudah ada tambahan hurufnya dari huruf aslinya, bagaimana gitu? Nah ini, fa in kanati ziyadatu asliyatan zidat lamun fi mizanil kalimah. Nah, dahraja fa'lala. Aulaman atau 2 lam, contoh jahmarishun fa'lalilun. Maknanya adalah al-mar'ah al-ajuz. Iya. Dikatakan di sini apabila az-ziyadah tambahan huruf, yakni huruf yang lebih dari 3 itu yang ditambahkan adalah tambahan asli, yakni dari sananya sudah ditambahkan dari sananya gitu. Dari orang Arabnya. Ya, tolong ya. Apabila tambahan huruf dari 3 huruf asli tadi, tambahannya memang asli juga dari sananya gitu ya. Sedangkan timbangannya kan fa'ain dan lam cuma 2, ya kan? Sekarang yang mau ditimbang adalah kata yang isinya 4 huruf dan semuanya huruf asli semua di sananya. Maka cara menimbangnya katanya di sini, zidat lamun fi mizanil kalimah, ditambahkan lam pada wazan kalimatnya. Contoh dahroja. Dahroja itu maknanya menggelincirkan, menggelindingkan. Dahroja, ya. Dahroja, lihat. Berapa huruf dahroja? 4 huruf. Dari sananya, loh, bagaimana ya? Sedangkan timbangannya kan fa, ain dan lam cuma 3. Kata di sini caranya supaya pas 4 juga, ditambahkan lam pada fa, ain dan lamnya. Berarti apa? Dahraja fa'lala gitu. Fa'lala gitu. Gitu. Zalzala ya fa'lala, ditambahkan lam. Iya. Karena kalau cuma 3 fa'la ya. Ya beda. Dahraja itu fa'la, maka ditambahkan lam 1 lagi. Ya, fa'lala gitu. Gitu ya. Atau ditambahkan 2 lam karena memang dari sananya aslinya hurufnya ada 6, seperti jahmarishun. Jahmarishun itu maknanya di situ disebutkan almar'atul ajuza, seorang wanita yang tua renta. Jahmarishun, ya. Jahmarishun. Nah, berapa ini hurufnya? Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Maka lamnya ditambahkan 2. Berarti fa'lalilun gitu. Li. Satu lagi ya? Fa'lalilun. Nah, lamnya 2. Ya, fa'lalilun. Jahmarish fa'lalilun. Gitu. Ya, fa'lalilun. Maknanya wanita yang tua renta. Ini jarang sih memang dalam bahasa Arab yang seperti ini. Jarang. Memang jarang. Ya.
Sekarang wazan ini damdama, apa itu? Fa'lala, tambahkan. Iya. Hamdala ya, fa'lala juga sama. Iya. Kemudian wa in kanat ziyadah bi takriri harfin min usulil kalimah kurrira muqabiluhu fil mizan. Ini gampang juga insyaallah. Sekarang yang berikutnya kedua, apabila penambahan dari asal sananya itu dengan mengulang huruf, dengan mendobel huruf dari asal kalimatnya, maka kurrira muqabiluhu fil mizan, yang berhadapan dengannya dalam wazan itu juga diulang. Ya, apa dengan contoh lebih mudah. Qaddama. Ya. Qaddama ini berapa huruf? 4, karena huruf yang ditasydid itu aslinya adalah 2 huruf, yang pertama disukun, yang kedua di fathah. Qaddama aslinya. Ya, qaddama. Tuh. Kemudian dilebur, idgham jadi apa? Qaddama. Berarti qaddama itu berapa huruf aslinya? 4 huruf. Dikatakan di sini berarti itu udah dari sananya. Dari sananya 4 huruf gitu. Cuma yang tengah ini peleburan 2 huruf, ya. Katanya apabila penambahannya dengan mengulang huruf asli, maka dalam wazannya disebutkan di situ ya pengulangan di tempat yang berhadapan dengannya. Di sini yang berhadapan dengan dal yang di atas siapa? Fa'ain atau lam? Ah, berarti wazannya apa? Fa'ala gitu. Ya, fa'ala tuh. Qaddama wazannya fa'ala. Ya, gitu. Gampang kan? Yang seperti ini banyak. Qaddama, apa lagi? Ya. Apa? Karrara misalkan ya. Karrara ya, fa'ala. Ya, masih banyak kok. Ya. Kemudian yang berikutnya. Jadi kalau antum tanya qaddama wazannya apa? Fa'ala. Kalau wazan fa'ala ya salah. Ini 4 kok antumnya fa'ala. Fa'ala itu. Iya. Kalau kalau misalkan qatala ya fa'ala. Tapi kalau qatala fa'ala. Kalau qatala itu membunuh, kalau qatala dibunuhnya dipotong-potong. Ya. Kemudian yang ketiga, ya mungkin kita di sini yang terakhir nih tentang wazan ini. Yang ketiga, wa in kanat ziyadah ghairu asliyatin. Sekarang kalau tambahannya tidak asli. Kalau tadi yang di atas itu asli tambahannya, memang dari sananya gitu. Kayak contohnya tadi Jahmarish, memang dari sananya 5 kata. Itu berapa kata tadi? 6. 5 betul. 5. Kemudian Dahroja dari sananya 4 kata. Sekarang kalau tambahannya wa in kanat ziyadah ghairu asliyah, kalau tambahannya tidak asli. Ya, tidak dari sananya. Ya, ditambahkan huruf-huruf tambahan karena ada menginginkan makna tertentu gitu. Kita ulangi, apabila tambahannya bukan asli seperti yang pertama, wala nasyah an takriri harfin aslin, bukan pula tambahan ini muncul dengan sebab mengulang huruf asal seperti yang kedua, maka caranya katanya fa innana nuqabilu al-huruf al-asliyah bi fa ain lam. Maka kita hadapkan ya dengan huruf-huruf asli itu fa, ain dan lam. Thumma nazidu al-huruf az-zaidah, kemudian kita tambahkan huruf-huruf tambahannya fil mizan, pada timbangan. Ya, dengan contoh mudah lah. Kama hiya fi makaniha, sebagaimana ia di tempatnya. Wa nantiquha bi lafdhiha, dan kita ucapkan dengan lafaznya gini aja lah. Qaim. Ya. Jadi kalau dibaca itunya kayak seperti susah ya. Prakteknya mah mudah. Qaimun. Orang yang berdiri. Ini tambahannya kan bukan asli nih. Alif kan tanya qoma. Iya. Aslinya sih qayyim. Cuma ada kaidah nanti insyaallah di qaim. Ya. Nah, lihat. Ini kan bukan macam yang pertama. Yang pertama kan tambahannya asli ya. Iya. Yang kedua tambahan asli cuma dengan pengulangan huruf. Ya, di sini ada huruf tambahan. Ya, bagaimana kita sekarang menimbangnya dengan fa'ala? Ya, kita sesuaikan dengan situ. Lihat tambahannya di mana di sini? Alif. Maka kita setelah fa-nya kita kasih alif, fa gitu loh. Ail. Oh. Ini huruf asli
Ini hamzah juga asli, mim juga asli. Tambahannya mana? Nah, ini di sini tambahannya. Fa'il, qaim, fa'il. Tuh. Atau yang berikutnya tafa'ala. Ya, tafa'ala. Antum harus tahu dulu aslinya. Tafa'ala. Iya. Lihat. Ini huruf aslinya apa? Tafa'ala. 3. Antum fa, ain yang 1 dan lam. Berarti tambahannya apa? Ta dengan pendobelan ain. Iya. Aku tafa'ala sih? Ta'alama dulu ya. Ta'alama contohnya ya. Ta'allama. Ya. Ta'allama. Ya. Ta'allama. Ya. Huruf aslinya mana ini? Ain, lam cuma 1 aja. Ini lam 2 kan? Double dan mim. Berarti tambahnya apa? Ta dengan lam. Nah, sekarang antum timbang dengan fa'ala tadi. Tambahkan ta dulu. Yang kemudian fa, ya ta. Kemudian ainnya ditash dengan double tafa'ala. Nah. Jadi wazan ta'allam adalah apa? Tafa'ala. Itu. Sekarang istakhraja. Ini sangat membantu sekali antum ketika mencari di kamus, mencari ta'allama dari ta enggak dapat temu, enggak bakal ketemu. Tadinya a, ain, lam, mim. Nanti di situ ada di bawah ta'allama. Kemudian istakhraja, mengeluarkan istakhraja. Istakhraja. Ini istakhraja. Istakhraja, mengeluarkan. Huruf aslinya mana? Cari dulu. Kha, ra, ja. Ini aslinya. Tambahnya berarti apa? Hamzah, hamzah, sin dan ta. Berarti wazannya apa? Ya istaf'ala. Gitu. Insyaallah enggak sulit kan? Ya, nanti ada latihannya insyaallah. Nah, gitu ya. Pesimis berarti. Kalau pesimis ini biasanya nyerah dulu. Sekarang maf'ul. Ya, dan maf'ul ya. Masrur, orang yang gembira. Ya, masrur. Pak Masrur. Masrurun. Di sini ya. Apa maksudnya? Maf'ul. Sudah langsung aja kayak gitu. Maf'ul. Gampang ini ya Allah. Tambahnya apa berarti? Mim. Apa lagi? Ini kan maf'ul wawu. Iya. Berarti yang aslinya apa? Sin, ro dan ro. Aslinya sarra. Iya kan, sarra, mengembirakan. Ya suruni misalkan antahfadhu al-Qur'an, mengembirakanku engkau menghafal Al-Qur'an. Nah, itu gampang. Berarti ini mim ini tambahan. Ya kan? Apalagi? Wawu ini tambahan. Berarti kalau antum nyari kamus fa, ain dan lam, nanti ada maf'ulnya di situ. Kalau antum cari maf'ul bukan kamus, enggak dapat. Kecuali kalau kamusnya sekarang, kamus apa? Aplikasi mungkin bisa. Jadi bagi yang sorof yang kesulitan bisa insyaallah terbantu dengan kamus aplikasi itu. Ya, yang berikutnya. Ya, kita lagi nih. Berikutnya ya. Masih contoh belum kita. Tadi qaim fa'il, ta'allama tafa'ala, istakhraja istaf'ala, masrur maf'ul. Ada yang dikecualikan loh. Ada yang dikecualikan. Bistithna'iz zaidil mubdal min ta'i ifta'ala. Fa innahu yuntaqu bitta'i fil wazni nahu istabara ifta'ala la ifta'ala. Ini yang rada sulit sedikit nih. Dikecualikan ya apabila dikecualikan huruf tambahan, yang huruf tambahan ini adalah al-mubdal min ta, sebagai ganti dari ta. Aslinya ta, cuma diganti dengan huruf yang lainnya. Ya, maka wazannya adalah dengan mengucapkan taknya yang di aslinya ta. Contoh istabara ini. Nah, istabara. Jadi belajar nahwu tuh terkait dengan tajwidnya juga. Kalau antum ilmu tajwidnya ini insyaallah terbantu. Rata-rata kalau ahli nahwu tuh ngerti tajwid. Istabara. Iya. Di sini aslinya ini juga ternyata penghapusnya khusus ya. Itu. Benar.
Nah, lihat. Istabara. Aslinya apa? Sabara. Tambahnya apa? Hamzah dan to. Ini to aslinya ta. Istabara. Kenapa ta kok diganti to? Karena sebelum taknya huruf isti'la shad. Jadi untuk menyesuaikan dengan shad, ganti taknya dengan to. Karena ta dengan to itu tempatnya sama makhrajnya. Jadi istabara. Maka wazannya apa di sini? Ifta'ala. Oh, ifta'ala. Kenapa bukan ifta'ala? Karena to ini aslinya ta. Kenapa sih kok tak jadi to? Ya karena di sini ada huruf suatu huruf isti'la, huruf tebal. Sedangkan kalau ta tipis, maka akan berat mengucapkan ista, enak. Tapi kalau ditebalkan lagi nah istabara. Di sisi lain to dengan ta itu makhrajnya sama. Ya, itu. Ini masih jarang lah gini, tenang. Ya, jadi ta aslinya. Istabara ifta'ala. Kok to? Iya, aslinya ta dia. Gitu. Diubah menjadi to untuk menyesuaikan dengan shad. Shadnya tebal, to juga tebal, selaras. Ya. Ini insyaallah kalian paham ya. Lihat di situ katanya istabarani ifta'ala bukan ifta'ala karena to-nya aslinya ta. Nah, itu. Dikecualikan az-zaid huruf tambahnya al-mubdal yang diganti dari ta. Iya, diganti dari ta ifta'ala ya. Kemudian wa in hudhifa ahadul huruf al-asliyah ini. Hudhifa muqabiluhu fil mizan. Kemudian apabila ada salah satu dari huruf aslinya dibuang. Karena misalkan dibikin fil amr kan. Apabila ada salah satu dari huruf aslinya dibuang, maka yang sejajar dengannya dalam timbangan dibuang juga. Seperti qul. Dari qala fil madhi ini kan. Qala fil mudhari apa? Yaqulu. Fil amrnya perintahnya apa? Qul. Nah. Qul. Nah, ini bagaimana ini wazannya? Qala ini nanti aslinya nih ya. Qawala ini ya. Qawala aslinya. Nanti akan kita jelaskan. Yaqulu aslinya yaqbulu. Yaqbulu. Berarti wazannya apa ini? Qala fa'ala. Ya. Fa'ala. Loh, fa'ala fathah. Ini qala sukun. Aslinya ini qawala. Yaqulu yaqul di dhamma. Ini yaqbulu loh. Ini fathah. Ini maksudnya apa yaqulu? Yaf'ulu ya kan? Bentar ya. Yaf'ulu. Nah. Jadi yaqulu wazannya yaf'ulu loh. Kok ini yaf'ulu? Tapi kok ini di dhammah? Ini disukun. Antum jawab ini aslinya yaqulu. Nanti akan kita baca. Kenapa kok dari yaqulu menjadi yaqulu? Nah, sekarang qul. Wazannya apa? Siapa yang bisa? Qul. Apa? Full. Full. Wazannya full. Yang dibuang apa? Ainnya. Ini kan ain fi'ilnya kan wawu tuh. Ya kan? Dibuang fil amarnya full. Gitu. Wazannya full. Iya. Paham ini? Nah. Jadi kalau ada pembuangan huruf asli, maka timbangan fa, ain dan lamnya harus ada yang dibuang. Yang dibuang mana? Yang sejajar dengan yang dibuang pada yang ditimbang itu, dari kalimat yang ditimbang itu. Ya sekarang khud. Nah, khud mananya apa? Khud. Ambil. Nah. Nanti untuk mufradat mungkin silakan Abah Nasir buka ini barangkali. Ya. Buka lapak, buka apa lah gitu. Ya mufradatnya ini. Akhadha. Wazannya apa ini? Akhadha. Wazannya apa? Fa'ala. Iya, bagus. Banyak latihan. Fil mudharanya ya'khudhu. Apa wazannya? Yaf'ulu. Iya, kan pasti bisa kita aja. Yaf'ulu. Fil amrnya ini khudh. Ambil. Mana yang dibuang? Ya'khudhu. Khudh. Yang dibuang akhadha, jadi khudh. Yang dibuang apa? Hamzah. Berarti fil amrnya wazannya apa ini? Ul. Betul enggak? Ul dibuang awalnya fa-nya. Wazannya khudh ul.
Itu. Ini kan dibuang hamzahnya tuh kan. Akhadha khudh, berarti fa'ala ya'ul. Berarti sekarang ada lagi is'a ya. Kita sebutkan fi'il madhi enggak apa-apa ya. Is'a itu dari sa'a. Sa'a itu bisa berlari, bisa berupaya. Sa'a bahasanya apa ya sa'a ini? Hah? Ya Allah. Apa bahasanya sa'a? Fa'ala. Ya, fa'ala. Kenapa di sini enggak di kasrah, enggak di fathah? Ya karena yang namanya alif enggak bisa menerima harokat. Harokatnya diniatkan. Yas'a. Ya. Wazannya apa ini? Yas'a. Wazannya apa? Yaf'alu. 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 Ini enggak bisa dikasih dhamma ya. Kenapa? Karena alif. Alif enggak bisa menerima harokat. Fi'il amrnya kata perintahnya apa? Is'a. Ayo, is'a. Berusahalah. Nah, sekarang apa bahasanya? Ini tambahan. Apa yang dibuang dari sa'a ini? Hah? Lihat sa'a, sin masih ada, ain masih ada, yang dibuang apa? Lamnya gitu. Nah, itu gitu ya. Lamul kalimatnya dibuang. Nah, berarti jadinya apa? If'a. Itu wazannya if'a. Gitu. Ini penting tuh. Nanti untuk merasakan faedahnya gitu. If'a. Itu wazannya. Wazannya if'a. Kemudian Qi itu jagalah. Qi jagalah. Ya. Dari apa fi'il madhinya qi itu waqa. Waqa menjaga. Waqa. Fi'il mudhari'nya yaqi. Apa wazannya nih? Yaqi waqa apa wazannya? Fa'ala. Iya kan? Mudhari'nya apa wazannya? Yaf'ilu yaqi berarti yaf'ilu. Katanya ahli sorof juga nih apa nih? Jangan-jangan anak nanti dites nih. Nah, fil amrnya qi. Jagalah. Berarti apa di sini yang dibuang apa? Waqa. Yang dibuang waw dan lam apa faul fi'il dan lamul fi'il. Yang disisakan apa? Ainul fi'il. Berarti di sini apa? Ain wazannya. Itu. Asik dari sorof juga. Ya. Sekarang yang berikutnya qadin. Qadin. Qadin itu bentuknya si fa'il. Si fa'il dari qadha. Qadha memutuskan. Yaqdi ya. Bil mudhari'nya ini yaqdi. Orangnya yang memutuskan qadin. Nah, antum cek yang dibuang apa? Ini wazannya apa? Ala. Ini wazannya apa? Yaf'ilu. Iya. Sekarang jadi qadin. Apa berarti di sini? Yang dibuang apa nih? Dibuang apa? Qaf. Yang dibuang ini kan? Dibuang lamnya, lamul kalimah. Ditambahkan apa? Alif. Berarti apa jadi? Fa'in. Wazan qadin fa'in. Yang dibuang lamul kalimahnya. Ditambahkan alif. Bisa enggak kira-kira cara menimbang? Ya kalau susah menimbang kalimat-kalimat ya sudah nimbang itu buah-buahan aja wis lah. Cukup dulu kayaknya nih. Satu lagi sih. Ya. Ya, cukup dulu lah. Ya, insyaallah. Poin satu lagi buat nanti aja. Ya, cuma ada pertanyaan ini. Sekarang antum ya. Jadi bisa tukang menimbang. Menimbang wazan kalimat dalam Arab. Mana? Ba. Yang ba mana ya? Ba mana ya? Terakhir. Bifa'ala. Tambahan asli yang nomor 2, poin berapa? 1, 2, 3, poin berapa? Ya poin kedua kan? Ini bukan poin yang kedua bukan? Poin kanat ziyadah bitakrir. Bukan. Iya benar kan? Iya poin ini kan poin kan titik. Titik yang kedua kan? Poinnya.
Wa in kanat ziyadati bitakriri harfin min usulil kalimah, apabila penambahannya dihasilkan dengan mengulang huruf usul kalimat. Huruf usul kan apa? Ya, 3 huruf itu huruf usul. Fa kalimat, ain kalimat, lam kalimat. Apabila tambahannya adalah dihasilkan dengan mengulang satu huruf dari huruf-huruf usul yang 3 tadi, maka ya wazannya, fa'alanya dihasilkan juga dengan mengulang huruf yang sejajar dengannya dalam timbangan. Ya kan? Qaddama. Di sini yang diulang dari huruf usul apa? Faul kalimahnya, ainul kalimahnya atau lamul kalimahnya? Ainul kalimahnya. Maka antum ainul kalimahnya pada fa'alanya diulang juga. Fa'ala. Gitu. Paham itu? Ya. Gimana, Pak Don? Ya, qaddama itu berarti yang terjemahannya diterjemahkan kitanya. Oh, terjemahan qaddamanya ya. Qaddama sama qaddama. Ada qadima, kalau qadima datang. Qadima bukan qadama, fiil yang garzamanya qadima. Kalau qaddama mempersembahkan. Ini aslinya Ya, qaddam itu asli ya. Asli dari sana 4 huruf, cuma satunya double. Qaddamtu li hayati. Menghidangkan. Ya. Bisa uridu an uqaddim lakum misalnya ta'aman ladzizan, aku ingin menyiapkan, menghidangkan untuk kalian makanan yang lezat misalkan. Ya. Ya, dan yang semasa dengan itu. Ya. Yang lain, Abdul. Untuk mengetahui bahwa itu huruf asli. Untuk mengetahui Kayak semacam masrurun. Huruf aslinya kan sin, Ya. ro dan ro. Ya. Itu bagaimana? Sekarang bagaimana kita mengetahui mana yang asli dan mana yang palsu? Bukan palsu, apa tambahan ya? Ya, semuanya asli huruf kok. Ya, masrurun. Masrurun. Kenapa yang aslinya bukan mim gitu kan kita nggak tahu. Ya, kenapa yang asli bukan mim gitu ya? Iya. Siapa yang bisa menjelaskan? Masrurun, kenapa asli bukan mim katanya? Nanti kalau akan disebutkan nanti di sini. Huruf-huruf tambahan akan disebutkan. Sa'altumuniha itu. Sa'altumuniha sin, hamzah, lam akan disebutkan nanti. Sa'altumuniha itu. Sa'altumuniha. Nanti akan disebutkan di sini. Ada insyaallah. Ya, sa'altumuniha ada wawu di dalamnya. Sa'al nih huruf apa? Nanti akan disebutkan sih. Sin berarti kan hamzah, ta, tuh mu, ni, ya, ha. Ini huruf tambahannya. Sin, hamzah, lam, ta, min, wawu, gitu. Ya. Kalau maf'ul sih gampang juga. Kalau maf'ul ya mesti, kalau wazan maf'ul ya masrur, madrub, mesti mim ini tambahan mesti. Ya. Kemudian sama wawu ini mesti tambahan si maf'ul. Semua isi maf'ul ya tambahnya mim dan wawu, madrub, maktub. dari timbangannya. Iya, dari timbangan juga bisa. Pokoknya wazan maf'ul mesti gitu. Mimnya dan wawunya tambahan sudah gitu aja. Iya. Gitu aja. Pokoknya yang dipegang fa, ain, lam atau Nah, gitu. Berarti ini faul fiilnya sin, ainul fiilnya ra. Nah, ini aslinya sarra fiil. Kalau antum tahu madinya juga bagus. Sarra. Ini kan sar itu menyenangkan. Masrur orang yang dibikin senang. Kita tahu juga bentukan madinya. Ya, bentukan madinya apa gitu. Dilihat. Kayak madrubun, madinya apa madinya? Doroba. Berarti selain doroba ya palsu atau apa? Tambahan gitu aja bisa juga dari madinya ya. Ya. Paham ini? Istaqama. Apa wazannya? Istaf'ala. Iya. Tambahannya apa? Ya itu hamzah sin dan ta. Aslinya dari qoma. Ya qoma. Insyaallah nanti banyak kaidah-kaidah di sini loh. Dikit-dikit aja dulu. Ya. Insyaallah nanti juga ketemu semua. Cukup sampai sini. Wallahu a'lam. Subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.